Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alaihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat ya. Oke, eh, penjelasan kali ini adalah sesuai dengan judulnya, marketing itu nggak penting. Ya, sekali lagi, marketing itu nggak penting. Tapi, nah, tapinya ini yang akan kita bahas, tapinya ini yang akan kita coba jelaskan supaya paham tentang judul dari agenda hari ini adalah marketing itu nggak penting. eh Buat sebagian orang, mungkin yang penting adalah selling, 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 closing. Selling, 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 closing. Marketing itu nggak penting. Ya, mungkin itu serius. Kalau produk kamu udah sempurna dan nggak perlu lagi marketing. Tapi masalahnya dunia kerja, maksudnya gini, masalahnya dunia itu nggak bekerja seperti ini, ya. Jadi banyak yang berpikir, yang penting produknya bagus. Nanti juga laku sendiri kok. Secara teori, ya benar. Tapi di dunia nyata, produk bagus tanpa marketing itu sering kalah sama produk biasa yang dipromosikannya dengan benar, gitu ya. Sampai sini udah cukup kebayang apa yang dimaksud marketing itu nggak penting, ya. Oke, kita kasih sedikit penjelasan lagi bahwa marketing itu nggak penting. Kalau kamu percaya itu, ya mungkin itu alasan kenapa sih sampai hari ini jualan kita tuh masih segitu-segitu aja, ya. Mungkin bisa dibilang secara pendapatan stuck di angka-angka itu-itu aja, ya. Kita tumbuh, maksudnya gini, sorry, kita ini tumbuh dengan mindset yang sama. Yang penting kualitas, yang penting kerjanya bagus. Kalau emang bagus, orang juga pasti bakal datang sendiri kok. Memang kedengarannya sih eh, bijaksana ya, kedengarannya benar. Emang nggak salah itu juga. Tapi realitanya memang seringkali itu seperti kejam ya. Kalau buat kita sekarang, ada sebuah cerita. Saya ingat waktu itu pernah ketemu seseorang yang punya usaha makanan. Resepnya itu turun-menurun dari keluarganya. Soal rasa, gak usah diragukan lah. Soal harga juga terbilang terjangkau dan cukup masuk akal. Tapi setiap hari yang datang itu ternyata bisa dihitung sama jari. Nah, di sisi lain, ya, ada sebuah kompetitornya yang jual produknya itu biasa aja. Bahkan kalau misalnya dibandingkan secara kualitas rasa, harga itu kalah. Tapi tempatnya rame. Nah, antriannya panjang. Orang sampai rela nunggu. Viralitinya kenceng. Kenapa? Karena si kompetitor tersebut, dia mengerti akan satu hal yang sering diremehin sama orang banyak, yaitu adalah strategi marketing. Ya, ini sih yang pahit. Bukan karena produk kita yang jelek, tapi sepertinya kita yang agak kurang kompeten. Ya, bisa jadi karena orang nggak tahu kamu itu, produk kita itu sebetulnya ada. Nah, marketing bikin orang jadi tahu tentang produk yang sedang kita jual. Dan dunia hari ini, kalau orang nggak tahu kita, bisa jadi kita itu dianggap nggak ada. Ya, oke. Eh, Mari kita coba lurusin dulu tentang marketing. Ini nggak bukan tentang
teori marketing 1.0, 2.0, 4.0 atau funnel atau segala macam ya, bukan. Tapi ini sharing tentang banyaknya, banyak sebanyak mindset di eh, kita bahwa marketing itu nggak penting. Oke, sekarang mari kita luruskan bahwa marketing itu bukan cuma jualan, bukan cuma promo, bukan cuma diskon aja. Karena marketing itu sebetulnya adalah tentang bagaimana produk kamu itu bercerita, bagaimana produk kamu itu bisa membangun persepsi publik, persepsi orang-orang, dan bagaimana marketing itu bekerja, produk kamu itu bisa masuk ke dalam pikiran orang, menjadi top of mind, ya, seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu sebetulnya tidak terlalu ingin membeli barang yang paling bagus, tapi sebetulnya manusia itu sebetulnya ingin eh, mendapatkan yang paling mereka ingat dan yang paling mereka percaya. Ya, relate kayak gini. Coba sesekali eh, ini sekali lagi bukan tentang ilmu marketingnya. Sekali lagi ini tentang sharing ya, tentang mindset bahwa masih banyak orang yang menyampaikan bahwa marketing itu nggak penting. Nah, sekarang secara personal atau relatable-nya, ya, ayo kita coba jujur sama diri kita sendiri, ya. Berapa banyak sih dari kita yang sebenarnya punya skill, punya experience, punya pengalaman, punya kualitas, tapi kalah sama orang yang kelihatannya lebih gacor, lebih jago. Padahal sebenarnya kalau diadu belum tentu dia lebih baik. Ya, benar. Belum tentu dia lebih baik. Ya. Tapi sebetulnya yang bikin kita kalah itu adalah produk kita kalah itu adalah produk dia itu muncul setiap hari. Produk dia itu seringkali viral dan membangun interaksi. Tapi produk dia seringkali gampang untuk diingat. Beda dengan kita. Ya, mungkin kita punya kualitas, mungkin kita punya skill, mungkin kita punya experience, tapi kalah sama eh, dia yang secara skill, secara produk, secara kualitas mungkin kita merasanya dia masih kalah. But dia bisa munculkan produknya setiap hari, dia bisa ceritakan produknya setiap hari, dia bisa eh, bikin orang ingat sama produk dia setiap hari. Dia bikin konten, dia speak up, dia apa ceritakan tentang produk dia. Bukan hanya menjual produk, tapi dia juga menjual value. Ya, rata-rata eh, yang menganggap marketing itu nggak penting, lebih ke selling, selling is everything. Mereka lupa bahwa sebetulnya marketing itu menyampaikan sesuatu. Marketing itu menceritakan sesuatu. Orang nggak terlalu suka di zaman sekarang adalah terlalu dijualin. Ya, mereka seneng kalau diceritain. Ya, mereka seneng kalau di apa relate dengan eh, apa yang mereka rasain. Nah, marketing ini bisa menjual value, bisa menjual apa solusi. Jadi jadikan produk ini sebagai solusi buat mereka yang menonton, buat mereka yang belum tahu produk kita. Dari nggak tahu menjadi tahu, gitu, ya. Nggak apa tanpa sadar kita makin lama makin percaya bahwa oh ternyata selling itu eh, penting, tapi lebih penting lagi kalau kita menggunakan
namanya strategi marketing. Disitulah cara marketing bekerja. Ya, buat yang masih merasa marketing itu nggak penting, yang penting selling dan closing, 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 nggak apa-apa. Sekali lagi saya sampaikan nggak apa-apa. Tapi di sini nggak ada pembahasan tentang marketing, ilmu-ilmunya atau definisinya atau tips and triknya segala macam. Ini hari ini kita cuma sharing tentang bagaimana eh, kenyataan masih banyak yang menganggap marketing itu nggak penting. Ya. Nah, ketika kita bilang marketing itu nggak penting, mungkin yang kita maksud adalah ya kalau kita sering mendengar orang yang bilang marketing itu nggak penting, kalau saya sih lebih menanggapinya ya udah nggak apa-apa. Mungkin eh, orang tersebut belum belajar, belum mau open minded tentang bagaimana perubahan tata cara penjualan, perubahan ekonomi dan kultur, lalu apa habit, behavior dari orang-orang itu di zaman sekarang. Mungkin dia masih percaya tentang histori sebelumnya bahwa yang penting adalah kerja keras, keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, di marketing ini memang bukan cuma sekedar kerja keras, tapi juga ada kerja cerdas, ya. Dan kalau kita masih berharap dunia ini adil, padahal kenyataannya dunia ini bukan tentang siapa yang paling bagus ya, tapi siapa yang apa, yang paling terlihat, ya. Di dunia ini bukan tentang siapa yang paling bagus, tapi tentang siapa nih yang paling terlihat, gitu. Nah, habis ini eh, cukup dipahamin ya. Kabar baiknya, sebenarnya marketing itu bisa kita pelajarin. Kita nggak perlu untuk menjadi seorang ahli marketing, ya. Kita nggak usah perlu jadi orang marketing. Tapi yang penting kita pelajarin, mulai dari hal yang sederhana misalnya, ya. Eh, kita bercerita, kita bukan cuma di belakang layar, tapi kita tunjukin progres dan proses bagaimana produk itu dibuat, ya, dikontenin, diceritain, diupload ke sosial media supaya orang yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Lalu kita membangun koneksi, kita membangun story, bukan cuma jualan karena di zaman sekarang hmm, orang-orang itu nggak terlalu suka dijualin, ya. Orang nggak akan connect sama produk kita kalau apa terlalu dijualin. Orang itu connect sama cerita, connect sama apa yang sedang dialamin dalam kehidupannya. Nah, ketika ceritanya relate dan connect sama orang tersebut, produk kita tuh akan menjadi solusi buat dia. Dan dia jadi penasaran, ketika dia jadi penasaran, dia datang, dia lihat, dia beli, dan dia rasakan, lalu dia memberikan testimoni, dan testimoni itu akhirnya jadi viral, word of mouth-nya mulai bekerja dari mulut ke mulut, dan akhirnya dari satu orang jadi dua orang, tiga orang, semakin dikenal produknya. Gitu. Ya, ya sebenarnya sekali lagi ini bukan tentang eh, apa yang ingin saya sampaikan, ini bukan tentang ilmu marketing yang berat, istilah-istilah marketing yang eh, semakin berkembang, konsep-konsep marketing yang semakin apa futuristik yang nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya, di video berikutnya, ya. Tapi eh, yang jelas kita hari ini adalah sharing tentang pendapat yang menyampaikan bahwa marketing itu tidak penting. Namun kenyataannya tadi sudah saya bahas, sudah saya jelaskan
Eh, apa yang menyebabkan ada pendapat marketing itu nggak penting? Nah, ya, gitu. Karena pada akhirnya kalau kita punya banyak mimpi yang gagal eh, karena kualitas kita, tapi gagal karena nggak pernah dikenal. Kita bukan gagal karena kualitas sebetulnya, tapi gagal karena kita nggak pernah dikenal. Marketing itu adalah proses memperkenalkan untuk eh, orang menjadi connect, penasaran, dan akhirnya terjadilah sebuah pembelian. Wah, ada suara toke. Ya, jadi benar, marketing itu mungkin nggak penting kalau kamu nggak masalah dan tetap tidak terlihat. Ya, seperti ada yang bilang, ya eh, mending menyerah kalau mau kalah gitu. Ya, kalau kamu nggak mau jadi yang terbaik tapi tersembunyi, ayo kita sama-sama bahas lagi, belajar lagi tentang dunia marketing dari sekarang, karena eh, di dunia ini, di dunia yang sekarang, ya, bukan yang terbaik yang menang, tapi yang dikenal. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Nanti kita, hmm, insya Allah bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.